Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Haji dan apa kabar? Semoga sehat selalu. Senang sekali saya bisa kembali lagi di sini. Dan saya akan melanjutkan pembacaan untuk tema yang sudah kita angkat. Kemarin kita sudah baca beberapa zodiak ya. Ada 1, 2, 3 ya. Jadi pertama adalah Aries, kedua kemarin Taurus, ketiga adalah Gemini. Dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang keempat yaitu Cancer ya. Kita akan bertanya, kita akan angkat tema dengan judul jodoh yang cocok untuk Cancer ya. Siapa saja jodoh yang cocok buat Cancer, silahkan aja disimak, diikuti sampai dengan video ini selesai. Dan buat teman-teman yang ngerasa Cancer, silahkan merapat di sini dan kita akan bantu untuk membacakan siapakah jodoh kamu yang cocok barangkali untuk seumur hidup dan kemudian menjadi jodoh sejati kamu. Dan di pembacaan jodoh ini teman-teman, ini nggak hanya jodoh tapi juga kita nanti bakal bacakan untuk rezeki, keuangan dan juga karir yang tentunya berhubungan dengan pasangan kamu, karena bagaimanapun juga bahwa pasangan itu akan sangat mempengaruhi rezeki atau kerejekian, akan sangat mempengaruhi kelancaran usaha, bisnis, karir kamu juga. Jadi otomatis di sini sangat penting disimak, sangat penting sekali untuk diperhatikan kira-kira jodoh yang cocok buat kamu itu siapa, zodiaknya apa, gitu ya, zodiaknya apa. Dan nanti saya akan bacakan teman-teman, sekaligus memberikan pencerahan, gambaran-gambaran hal yang mungkin harus kamu lakukan itu apa, sehingga harapannya di sini kamu bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ya setelah nonton video dari channel Damar Haji ini. Jodoh yang cocok untuk Cancer. Buat teman-teman yang kemarin sudah nunggu-nunggu dan juga bertanya, Cancer kapan kak, kapan mas gitu ya. Oke, ini adalah Cancer dan nanti akan saya bacakan secara detail berdasarkan dari kartu, berdasarkan dari numerologi, berdasarkan dari energi-energi yang saya tangkap di sini, kira-kira untuk jodoh Cancer itu apa, siapa saja. Oke, kita sudah keluarin 6 kartu. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang sedikit galau, bingung dengan perasaan kamu karena mungkin berhubungan sekali dengan jodoh kamu. Mungkin kamu sekarang sedang menjalin hubungan tapi juga lagi toksik, atau mungkin lagi galau karena kamu harus memutuskan apakah kamu akan ambil jalan terus atau berhenti dengan pasangan kamu. Karena yang namanya jodoh itu kan untuk selamanya, sehingga kita harus benar-benar bisa menentukan secara tepat dan pasti. Oh ya teman-teman, saya perlu sampaikan juga bahwa apa yang saya bacakan di sini ini adalah untuk general reading, artinya untuk semua orang, dan di situ tidak saya tujukan kepada satu atau salah satu orang, salah satu pihak, tidak ya. Jadi buat semua orang gitu loh. Dan ini juga bukan masalah pribadi atau apapun, tidak ada, dan semuanya bersifat general. Karena di sini saya menarik secara umum dan saya berharap bahwa ini bisa bermanfaat buat kamu. Kalaupun di sini ada semacam kayak ketepatan, kecocokan, kok kayak ada yang ngerasa bahwa ini kok kayak gue banget gitu kan. Nah, itu bisa jadi kalau secara bahasa umumnya adalah kebetulan yang memang bukan kebetulan. Artinya yang jelas ini untuk umum dan tidak ditujukan kepada salah satu orang atau salah satu pihak siapapun itu. Jadi buat semuanya gitu, buat semuanya. Oke, teman-teman, saya bacakanlah dulu. Suasananya udah sepi banget teman-teman, karena ini adalah dini hari dimana saya ambil suasana yang sepi, dan kebetulan ini lagi kepengen melek juga ya malam seperti ini. Dengan suasana yang seperti ini saya berharap bahwa ini bisa memberikan suasana yang asik, tenang, dan juga bisa kamu dengerin kapanpun. Terutama buat kami mungkin mau dengerin saat menjelang tidur, itu akan asik lagi.
Oke, teman-teman, saya melihat bahwa untuk Cancer, di sini ada beberapa jodoh yang cocok dengan Cancer ya. Kita akan melihat dari yang pertama. Yang pertama saya lihat di sini secara energi, secara numerologis, bahwa di sini Cancer sepertinya berjodoh dengan Scorpio ya. Itu yang pertama. Scorpio itu sepertinya zodiak yang lumayan menjadi idaman bagi Cancer ya, di antara seluruh zodiak yang ada, karena sifat alami dari Cancer ini umumnya adalah orangnya sensitif ya. Cancer itu orangnya sensitif, posesif, dan juga pencemburu. Nah, saat ini kebanyakan kalau misalnya Cancer itu menjalin sebuah hubungan, biasanya cenderung posesif ya, seperti yang tadi saya bilang tadi. Jadi cenderung pasangannya itu kadang-kadang ngerasa kayak risih, kayak ngerasa nggak nyaman dan sebagainya. Tapi itulah memang sifat dari Cancer. Nah, sifat ini kebanyakan muncul karena didasari rasa khawatir, takut kehilangan, dan Cancer cenderung sangat-sangat protektif juga terhadap pasangannya. Tapi gini, meskipun begitu ternyata di sini Scorpio termasuk orang yang cocok untuk Cancer ya, karena sikap posesif Cancer itu bisa membuat Scorpio itu justru merasa aman dan nyaman dan juga ngerasa dibutuhin. Karena gini teman-teman, ada orang-orang yang memang kalau diposesifin itu risih, tapi ada juga yang justru malah senang ya. Tapi di sini adalah Scorpio salah satunya. Nah, sebaliknya Scorpio juga dapat membantu Cancer yang umumnya adalah Cancer itu orangnya pemalu, tertutup, ngerasa aman, dan juga asik ketika dia bertemu dengan Scorpio. Nah, kepribadian dari bawaan masing-masing ini membuat satu sama lain itu bisa merasa klop, cocok ya. Itu gambarannya untuk zodiak Cancer yang cocok dengan Scorpio. Terus yang kedua, teman-teman, ada juga Pisces ya. Pisces ini adalah zodiak kedua yang cocok juga dengan Cancer. Nah, ikatan emosional Cancer itu dengan Pisces bisa dibilang cukup dalam ya, bisa sangat dalam. Jadi kalau mereka sudah ketemu, mereka sudah saling menjalin komitmen, perasaan-perasaan mereka itu bisa sangat dalam. Nah, tentunya di sini keduanya disertai atau dipenuhi dengan energi yang positif. Karena kedua zodiak ini pada dasarnya sama-sama orangnya itu bisa toleran dan juga bisa simpatik. Gitu teman-teman gambarannya. Nah, Pisces di sini bisa menjadi zodiak yang cocok dengan Cancer seperti yang saya bilang tadi ya. Karena seorang Pisces itu dapat menginspirasi Cancer dengan referensi ide dan kreativitasnya gitu loh. Nah, sedangkan cara berpikirnya Cancer itu yang dia praktis gitu loh, praktis dan juga dapat menjadi pemandu maupun sebagai guidance-nya untuk Pisces ya. Ketika si Pisces itu punya ide, si Cancer ini bisa memberikan arahan-arahan atau juga masukan. Itu sebagai gambaran dan sebagai contoh. Nah, zodiak yang ketiga yang cocok dengan Cancer adalah Capricorn. Capricorn adalah zodiak yang cocok dengan Cancer karena menurut astrologi bahwa Capricorn dan Cancer itu merupakan pasangan dengan keuletan dan juga tekad yang luar biasa. Jadi Capricorn itu berfokus pada logika, ya, apa adanya, spontan. Biasanya dia orangnya cukup rendah hati, sedangkan Cancer itu membawa intensitas emosional ke dalam hubungan. Jadi mereka keduanya kayak satu kayak kayak puzzle gitu ya. Jadi bentuknya berbeda tapi mereka kemudian bisa disatukan dan itu klik. Ya, jadi karena keduanya itu berpegang pada standar keyakinan, mereka masing-masing punya rasa saling menghormati yang cukup bagus. Ya, jadi itu adalah zodiak yang ketiga. Nah, zodiak yang keempat yang cocok dengan Cancer adalah Taurus. Ya, Taurus. Taurus memang bisa dibilang orangnya hampir sama seperti Cancer, ya, sensitif, pemikir, posesif, pencemburu. Tapi walaupun begitu gini, Taurus dan Cancer memiliki sifat bawaan yang kurang lebih sama memang ya. Taurus menjadi zodiak yang cocok dengan Cancer karena apa? Keduanya sama-sama pengen membantu orang lain dengan mengimbangi pasangannya ketika mereka menjalin satu hubungan. Nah, baik Taurus maupun Cancer
Mereka adalah tipe orang yang berjuang untuk meraih sesuatu, kestabilan dan mencari pasangan yang memang benar-benar bisa diandalkan satu sama lain, penuh kasih, penuh cinta, semuanya seperti itu. Kedua zodiak ini bisa dibilang nanti bisa saling isi dan bisa saling melengkapi. Sedangkan Cancer adalah sosok lembut yang menerima Taurus apa adanya, sehingga mereka bisa dibilang nanti saling merasakan kenyamanan dan bisa saling membuka diri tanpa harus takut dihakimi oleh satu sama lainnya. Mereka berdua ini sangat menghargai satu sama lain dan juga peduli satu sama lain. Karena Cancer teman-teman, mereka dalam dalam hubungan itu bisa saling melengkapi dengan bagus. Kurang lebih gambarannya seperti itu sih untuk Cancer ya. Jadi ada 4, Scorpio ya, cocok dengan Scorpio, cocok dengan Pisces, Capricorn dan juga Taurus. Nah, saya akan melihat teman-teman untuk kalian yang sudah bercocok atau sudah cocok dengan Cancer. Di sini saya melihat bahwa ada beberapa poin di Ten of Swords di sini. Saya melihat dan merasakan bahwa Cancer dengan keempat zodiak tadi ada semacam kesamaan bahwa kalian itu pernah punya masa lalu yang kurang bagus. Kemudian di sini kalian juga punya trauma yang cukup kuat. Kalian itu pernah terkhianati oleh pasangan kalian di waktu-waktu sebelumnya. Nah, sehingga ketika kalian melangkah lagi, kalian bertemu dengan suasana yang cocok dan suasana yang semakin bagus. Saya berharap dengan pembacaan ini teman-teman semakin bisa menemukan gambaran-gambaran yang jelas untuk melangkahkan kaki kamu ke depan. Di Page of Cups di sini bahwa kamu akan sama-sama berusaha dan sama-sama berjuang. Dan di sini kita akan melihat secara materi. Saya melihatnya untuk Cancer dan beberapa jodoh yang cocok dengan Cancer seperti Scorpio, Pisces, Capricorn dan Taurus. Kamu di masalah keuangan sepertinya cukup bagus karena saya melihat di sini ada Six of Pentacles. Jadi saya langsung ke kombinasi kartu yang saya baca ya teman-teman ya. Jadi kalian itu termasuk ekonomi secara finansial itu akan menjadi bagus karena di sini kalian tipe orang yang sangat peduli dengan orang lain. Artinya lumayan suka berbagi dan menolong orang lain. Dan di situ sebetulnya ada hukum imbal balik, hukum sebab akibat ya. Dengan kamu menolong orang lain, maka ketika kita memberikan sesuatu pada orang lain, bukannya apa yang kita berikan itu berkurang, tapi secara hukum apapun ya, kita memberikan pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang justru berlimpah dan berlebih gitu. Itu gambarannya seperti itu. Nah, teman-teman untuk Cancer ya dengan pasangan masing-masing tadi, di sini memang cocok sekali kalau kalian memulai kehidupan yang baru. Karena seperti yang saya bacakan tadi bahwa kalian memang pernah gagal, kalian pernah pernah mengalami satu trauma yang sangat luar biasa sehingga kalian itu nanti bisa menjadi saling mengisi, bisa saling mengobati, bisa saling menghealing gitu kan dengan cara-cara yang mungkin kalian sudah kesepakati bersama. Nah, di sini teman-teman saya melihatnya bahwa kalian akan memulai sesuatu yang baru ya, bisa jadi mungkin tahun ini atau waktu sekarang. Karena sekali lagi saya melihat bahwa Cancer dengan beberapa pasangannya tadi yang cocok loh ya, kayak Scorpio, Pisces, Capricorn dan Taurus, kalian bisa saling membangun karena sekali lagi kalian pernah ada trauma-trauma yang sama. Jadi kekhawatirannya hampir sama, sehingga harapannya ketika ada energi yang sama seperti itu, sama-sama khawatir, harapan ke depan kalian bisa benar-benar saling menjaga dengan bagus. Tapi sekali lagi saya akan membacakan dengan dari sisi lain, di mana Cancer dan pasangannya tadi memang di sini memerlukan proses untuk mencari sesuatu ya yang berhubungan dengan finansial. Di situ kamu membangun bisnis usaha atau karir, baik kamu yang bekerja secara katakanlah mengikuti perusahaan, kantor, instansi atau apapun, atau kamu yang mungkin punya bisnis sendiri, usaha sendiri, wira swasta seperti itu. Kalau saya melihat cukup bagus untuk masalah materi, dan untuk masalah materi itu tetap belum bagus-bagus banget, tetapi di situ saya melihat prospek kedepannya, kans kedepannya itu bagus. Karena sekali lagi bahwa saya melihat di sini Cancer itu dan pasangannya itu
satu pemikiran yang bagus, energinya bagus. Kalian pernah punya masa lalu yang bisa dibilang sama-sama kurang enak, bahkan Cancer dengan pasangannya tadi, entah salah satu ya tapi ya, Scorpio atau Pisces, Capricorn atau Taurus, kalian sepertinya sama-sama pernah mengalami kegagalan juga di masalah finansial. Ya, tetapi sekali lagi, karena seperti yang saya bacakan di awal, kecocokan antara Cancer dengan Scorpio, Pisces, Capricorn, Taurus, itu memiliki koneksi energi secara batin yang cukup bagus gitu loh. Oke, teman-teman, ini general reading ya. Artinya kalau misalnya ini memang ada yang sesuai, tapi juga pasti tidak akan semuanya sesuai. Jadi sekali lagi ini general reading, tidak semuanya akan resonate buat kamu ya. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman, di kartu Temperance di sini memang ada semacam kebimbangan ya. Dan ini ada di kartu ke-8 juga. Kalian itu membutuhkan semacam keseimbangan. Artinya gini, kalian sudah cocok nih secara hubungan, secara rasa, secara kasih sayang, cinta, udah cocok. Tetapi kalian hanya perlu menyeimbangkan dari masalah lain atau sisi yang lain, yaitu masalah finansial. Karena itu menjadi salah satu hal yang penting, sebagai pondasi penting untuk kalian menjalani kehidupan, apalagi nanti sampai ke rumah tangga. Di sini ada kebimbangan di masalah pilihan pekerjaan atau pilihan usaha. Nah, jika kalian sedang merencanakan sebuah usaha atau bisnis apapun itu, sepertinya di sini kamu memang harus terbuka satu sama lain dan betul-betul direncanakan, diprogram dan dibicarakan berdua dengan matang. Sehingga untuk usaha yang nanti dijalankan, semuanya benar-benar melalui proses pemikiran yang matang. Apalagi di situasi seperti sekarang ini, teman-teman harus benar-benar memilih dengan tepat usaha atau bisnis apa yang cocok. Kalau boleh saya sedikit gambarkan, kalau usaha yang cocok saat ini, kalau saya melihat rata-rata kebanyakan sekarang bermain online, gitu kan? Karena di situasi yang sedang sangat-sangat tidak nyaman ini, sepertinya memang banyak orang yang membatasi diri untuk tidak keluar rumah dan sebagainya ya, karena memang sekarang ini ruang gerak kita itu sangat terbatas, ya kan, sangat terbatas. Jadi sehingga kita tidak bisa bergerak secara leluasa untuk menjalankan bisnis usaha atau apapun sejenisnya. Nah, tetapi dengan online, dengan sistem online, entah itu lewat website, entah itu lewat Facebook, atau advertising, marketplace lah dan sebagainya, itu saya rasa bisa dipelajari dan bisa dijadikan sebagai langkah-langkah kamu untuk melakukan bisnis yang berikutnya. Teman-teman, di kebimbangan ini saya pikir tadi sudah saya jawab ya. Jadi kamu harus bicarakan dengan pasangan kamu, atau teman-teman ada semacam energi di mana kamu juga bisa dibicarakan kepada orang yang ahlinya. Jadi kamu bisa konsultasikan dengan orang yang memang ahli di bidangnya, atau orang yang tepat untuk diajak kamu konsultasi. Nah, teman-teman, memang untuk masalah finansial, untuk usaha di Cancer dan pasangan-pasangannya tadi sedikit ada beban-beban berat ya. Tapi it's okay, itu adalah perjuangan yang memang harus kalian lakukan bersama-sama. Kemudian tadi ini sudah ya, jadi kalian ada trauma, kalian ada sakit hati, bahkan pernah terkhianati, tapi di sini kalian memulai kehidupan baru meskipun harus mencari jalan, mencari alternatif jalan, harus melihat jalan ke depan yang tepat dan sebagainya untuk buka usaha. Dan kalian termasuk orang yang cukup pintar dan suka berbagi, memulai kehidupan baru dengan hati-hati, harus diimbangkan semuanya. Terus kemudian langkah-langkahnya agak berat sedikit, tapi ini nanti ke depannya pasti akan terjadi keseimbangan yang bagus. Karena di sini di kartu yang ke-10 ada Two of Pentacles, itu menunjukkan bahwa kamu tuh menghandle beberapa hal gitu loh. Artinya gini teman-teman, hindari terlalu banyak membagi pikiran atau sesuatu yang kamu kerjakan itu terlalu banyak gitu loh. Bila perlu dikurangin ya, dan bila mana perlu lagi adalah fokus pada satu hal terlebih dahulu sebelum kamu mengembangkan ke yang lain. Karena apa? Ilmu fokus itu ibarat air yang menetes di batu ya, ketika itu rutin terus maka dia akan mengeluarkan kekuatan, akhirnya bisa memecahkan batu.
Yang jelas kalau misalnya kamu fokus, energi fokus itu bisa menarik rezeki dengan bagus karena kamu bisa fokus konsentrasi, otomatis pikiran kamu tidak bercabang-cabang. Yang membuat banyak orang gagal dalam usahanya adalah biasanya karena pikirannya itu bercabang. Jadi mikir ini itu dan sebagainya. Ya, jadi saran saya adalah fokus terlebih dahulu agar energi yang kamu tarik, energi yang kamu keluarkan di situ itu benar-benar bisa full dan maksimal. Dan ketika fokus, ya otomatis kamu akan semakin menguasai bidang yang kamu kerjakan. Karena apa? Kamu secara intens, kamu melihat, mempelajari, mengevaluasi, menganalisa, dan kemudian memperbaiki dan sebagainya di bidang yang sama. Tapi kalau misalnya ada beberapa bidang, ya ini menjadi bias dan akhirnya energi fokusnya berkurang. Dan energi itu akan mempengaruhi hasil dan juga kelancaran-kelancaran ke depannya. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat Cancer dengan gambaran jodohnya adalah Scorpio, Pisces, Capricorn, dan Taurus. Nah, teman-teman saya tambahkan sedikit ya. Cancer itu tadi kan yang cocok ya, yang cocok. Nah, sekarang saya tambahkan yang tidak cocok dengan Cancer. Ada berapa? Ada 3. Zodiak yang tidak cocok dengan Cancer adalah 1 Aries, 2 Gemini, yang ketiga ada Aquarius. Oke? Jadi itu sebagai gambaran untuk Cancer agar nanti memilih jodoh yang tepat. Secara bisnis dan karir, keuangan sudah saya bacakan ya. Artinya karena keuangan itu berkaitan juga dengan bisnis, bisnis itu juga dengan rezeki, keuangan juga dengan rezeki, itu sama-sama saling terkait. Oke, tapi secara prinsip bahwa ekonomi dan finansial kamu nanti akan semakin membaik seiring kamu bekerja keras ya bersama-sama. Selama itu semuanya komunikasi kamu baik, hubungan kamu baik dengan pasangan, insya Allah nanti semuanya akan tercapai. Karena kunci keberhasilan dalam sebuah usaha pun juga sangat dipengaruhi oleh harmonisnya sebuah hubungan atau rumah tangga. Oke teman-teman, saran saya itu dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang pengen konsultasi secara pribadi silahkan bisa kamu langsung chat ke WA saya yang tertera di atas ini atau di deskripsi. Dan teman-teman bisa menanyakan apa saja, bisa personal reading atau private reading, bisa konsultasi, atau bahkan bisa melakukan healing terapi secara online juga. Buat kamu yang mungkin ada luka batin, trauma, sakit hati, gak bisa melupakan masa lalu, gak bisa melupakan mantan dan sebagainya, nanti kita akan berikan pencerahan-pencerahan, konsultasi secara langsung, dan juga sekaligus healing terapi untuk membantu menyembuhkan kamu. Oke? Sekali lagi buat teman-teman silakan aja, yang pengen personal reading silakan, apapun keperluan kamu silakan, nanti kita akan bantu. Itu aja teman-teman, jangan lupa selalu bahagia, selalu sehat ya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan kita selalu sehat. Saya Damar Aji, sampai jumpa.